Saya koordinator UMKM binaan Ibu Emi Hafil, Kecamatan Pesanggerahan. COVID-19 ini memang mempengaruhi UMKM binaan Ibu Emi Hafil ya. Kita awalnya dari perca, ada makanan ringan juga, mereka semua teriak. Kita sempat ketolong kemarin setelah kita dapat order dari Partai Nasdem dengan jumlah 110.000 masker. Alhamdulillah UMKM binaan Ibu Emi Hafil terlibat semua dengan target kita kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah itu selesai. Kita bagi-bagi tugas, teman-teman ada yang potong masker, sablon terlibat juga, terus saya jahit sampai packing. Di COVID pandemic ini UMKM ada memang yang terbantu untuk sehari-hari, ada penambahan modal. Kebetulan kemarin udah mau menjelang Idul Fitri, mereka itu sangat membantu. Total semua ada 56 orang. Alhamdulillah mereka mendapatkan itu pendapatan 1.850.000. Itu di luar uang makan, mereka masing-masing sudah dapat makan sendiri dari gotong royong lah semuanya, yang penting UMKM bergerak. Warga Jakarta, kali ini kita akan berbicara dengan Bapak Krisdianto. Beliau adalah Direktur Bisnis dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Selamat sore Pak Krisdianto. Selamat sore Ibu. Pak, LPDP itu sekarang hanya untuk koperasi? Benar Ibu. Ini Kepmen baru atau memang dari dulunya kayak begitu? Tidak Ibu. Secara peraturan Menteri Keuangan tahun nomor 75, LPDB itu pembiayaannya untuk dana bergulir bisa melalui, maksud kami mohon izin, langsung ke koperasi, langsung ke UKM, atau melalui lembaga perantara seperti perbankan, yaitu misalnya Himbara, BPD, maupun BPR, maupun Multifinance atau Modal Ventura. Tapi atas arahan Pak Menteri, Januari 2020, LPDB untuk sementara ini diminta fokus hanya kepada pembiayaan langsung ke koperasi, Ibu. Oh, pembiayaan langsung ke koperasi. Ini bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi akibat COVID, Pak? Tidak, karena kan Januari belum COVID ya Bu ya, mohon maaf. COVID, ya. Jadi lebih karena begini pertimbangan Bapak kami, bahwa selama ini koperasi jarang tersentuh akses pembiayaan. Nah, masalahnya koperasi-koperasi ini yang berkembang sekarang adalah koperasi simpan pinjam, Ibu. Sedangkan koperasi sektorial ini hampir dikatakan tidak seimbang seperti pertumbuhan koperasi simpan pinjam. Betul. Hanya diharapkan dengan UKM-UKM ini untuk berkumpul, kemudian membentuk koperasi, sehingga nanti otomatis LPDB juga ujung-ujungnya bisa menyalurkan dananya melalui koperasi yang dibentuk oleh para UKM itu. Atau minimal dia bergabung dengan koperasi yang sudah existing, koperasi sektorial yang sudah existing, menjadi anggota di sana, sehingga mereka mendapat dana LPDB yang kita salurkan melalui koperasi tersebut. Itu sebetulnya filosofinya, Bu. Oh, itu filosofinya. Tapi koperasi itu seperti tidak populer di kalangan masyarakat. Banyak yang tidak percaya pada koperasi, kecuali koperasi simpan pinjam, Pak. Koperasi produksi itu banyak yang nggak percaya gitu. Susu lah, ternak lah, koperasi nelayan lah, itu nggak banyak yang berhasil. Dan UMKM itu sekarang justru yang menjadi penopang ekonomi pada saat pandemi ini itu terbalik jadinya. Banyak yang juga tidak tahu bagaimana mengakses dana KUR misalnya ya. Yang kecil-kecil itu loh Pak, saya bicara yang kecil-kecil. Misalnya ada orang yang sekarang ini dia beralih ya dari misalnya tadinya guru olahraga
gitu ya, atau pekerja salon begitu ya Pak. Lalu dia kemudian karena semua itu mati pada saat PSBB, lalu dia bersama teman-temannya membentuk kelompok misalnya kuliner atau apa yang sekarang lagi laku lah, menjahit APD atau membuat masker, ya masker, pokoknya gitu-gitu. Dan mereka kan butuh modal, beli mesin, beli apa segala macam. Nah itu kan sebetulnya pantas untuk dibantu. Tapi mereka bukan koperasi. Tapi kalau mereka pun bikin koperasi, kan dia belum 1 tahun. Syaratnya kan untuk dapat pendanaan dari LPDB itu 1 tahun. Jadi di masa pandemi ini kebijakannya seperti apa Pak? Kalau kayak gini situasinya, ini yang saya hadapi sehari-hari Pak. Di komunitas saya, nelayan-nelayan yang memang sebagai kelompok, dia nelayan itu susah dikelompokkan Pak, karena mereka itu individual sekali. Tapi ada nelayan-nelayan yang sudah menjadi kelompok nelayan, tapi bukan koperasi. Nah sekarang mereka ingin misalnya mendapatkan dana untuk beli pabrik es atau punya cold storage misalnya gitu ya. Itu kan nggak bisa mengakses karena koperasinya kurang dari 1 tahun umurnya. Itu gimana Pak kita mengatasinya? Ke UKM, ke KUR mereka juga nggak bisa, susah gitu ya. Ada jaminan, sekarang nggak ada jaminan katanya ya Pak ya? Kalau jaminan, karena pinjaman LPDB mulai dari 500 juta sampai 50 M dan case by case kita bisa sampai 100 M, otomatis kita tetap mensyaratkan jaminan walaupun tidak seberat sebelumnya karena kita memberikan alternatif variasi jaminan yang bisa dipilih oleh calon mitra kita, Bu. Jadi jaminan yang disyaratkan itu apa Pak? Oke, jadi saya jawab yang ini dulu Bu ya. Jadi yang untuk jaminan kami saat ini tetap mensyaratkan adanya fixed asset. Tapi fixed asset itu kalau sebelumnya kita mengharuskan sampai sampai harus 100%, sekarang cukup dengan 30%, even kurang dari itu. Dari 30% dari nilai yang mau dipinjam. Yes, dari plafon itu sisanya kita sudah menggandeng dengan lembaga penjaminan Ibu, yaitu Jamkrindo dan Jamkrida maupun Askrindo untuk mengcover sisanya. Jadi itu salah satu kemudahan. Yang kedua, kalau kita bicara sektor koperasi sektoril, kan otomatis mereka punya business value chain, mereka ada kerjasama dengan pemasoknya, pembelinya, bayarnya atau off-takernya. Nah, otomatis mereka punya kontrak kerja, Ibu. Nah, kontrak kerja itu pun bisa menjadi salah satu bentuk jaminan yang bisa diserahkan kepada kami. Nanti kita akan valuasi, kita akan perhitungkan, dan itu otomatis mengcover sebagai salah satu dari jaminan yang kita minta. Seperti itu. Jadi tidak melulu harus fixed asset seperti dulu. Oh gitu. Ada kemudahan ya Pak ya. Tapi sekali lagi koperasi-koperasi yang besar di Indonesia itu kayak kalau di Flores itu namanya koperasi pintu air. Dia anggotanya sampai 360.000 orang. Tapi itu simpan pinjam. Baru sekarang mau pindah ke produksi. Nah rata-rata kan seperti itu Pak ya. Koperasi produksi itu nggak ada gitu Pak. Ini saya bingung juga gimana menyarankan kepada komunitas-komunitas kita itu untuk ke sana, untuk bagaimana mengakses dana LPDB ini. Jadi begini, kalau bicara koperasi sektorial, saat ini sebetulnya kementerian itu menyediakan ada 2 lembaga kan Bu yang sejenis seperti kami, yaitu kami LPDB, yang kedua adalah LLP, kalau Ibu tahu, yaitu orang tahunya Smesco Ibu. Smesco, iya. Iya, Smesco. Nah, di Smesco ini, tadi saya ingin menjawab yang tadi di awal Ibu sempat tanya, gimana nih ada UKM yang tadinya profesi sebelumnya A atau B, tiba-tiba karena kondisi pandemik dia harus switch gitu ya. Dan itu memang kejadian Bu saat ini. Bahkan kami belum lama ini, dan saya juga ditunjuk sebagai ketua untuk project ini, yaitu dengan FESMI. FESMI itu kayak Forum Artis Seni Indonesia Bu, yang dikepalai oleh Mas Chandra Darsman. Nah, jadi itu sama. Jadi artis-artis seni itu ternyata juga benar-benar kan mereka udah nggak bisa berkreatif, nggak bisa pentas, nggak bisa apa. Jadi pendapatannya zero gitu. Nah, jadi padahal mereka belum punya pengalaman sebagai UKM. Boro-boro pikir untuk bikin koperasi kan, Bu. Nah, jadi betul. Gimana nih caranya gini? Nah, tadi kan Ibu sempat nyinggung KUR. Nah, sebenarnya KUR itu kan juga bagian dari program di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, di Kementerian Koperasi kita coba memfasilitasi
bagi yang UKM-UKM kecil itu Bu, yang kebutuhannya mungkin tidak sampai 500 juta atau 500 juta ke bawah. Itu difasilitasi oleh si LLP ini, Smesco ini, di gedungnya yang di Pancoran itu Bu, yang bentuknya kayak setengah kubah itu. Nah, itu UKM bisa ke sana, bahkan untuk pinjaman di bawah 50 juta, itu kan bisa tanpa agunan. Ya kan, tanpa agunan, mereka bisa pinjam Tanpa dengan nilai agunan itu di bawah 50 tanpa juta, Pak. agunan, di bawah 50 juta. Dan itu yang mengeluarkan adalah nanti perbankan seperti BNI, Bank Mandiri, maupun BRI yang memang sudah kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Tapi harus datang ke Smesco, Pak. Harus datang ke Smesco. Begini, karena memang Smesco seperti ke LPDB, Bu, mereka juga adanya hanya di Jakarta. Jadi memang saat ini pusat layanannya itu ada di MT Haryono, di Pancoran di Jakarta hanya saja. Tapi setahu saya mereka juga punya program jemput bola, Bu, yaitu melakukan semacam sosialisasi bersama dengan tekanan baik dari perbankan untuk siapa yang butuh tadi untuk bisa mengaksesnya. Nah, nanti mereka akan difasilitasi, bahkan LP ini punya program semacam training, Bu, modul-modul training yang disesuaikan dengan kebutuhan para UKM itu. Bahkan kalau mereka mintanya produk bikin keripik singkong gitu kan. Nah, diajari Bu, packagingnya seperti apa yang paling layak, terus kemudian mengurus ke BP POM-nya seperti apa, kemudian bikin brandingnya seperti apa. Dan mereka juga punya kelas online semacam itu yang saya ketahui, dan itu bisa diakses secara gratis oleh para calon pelaku UKM yang skalanya masih sangat mikro itu. Nah, course sendiri sebetulnya yang orang tahu ketahui umum adalah harus yang memang merupakan nasabah existing dari perbankan itu. Nah, gimana dengan UKM yang nggak pernah jadi nasabah itu? Nah, akhirnya para perbankan ini sudah punya kebijakan yang sangat memudahkan, Bu. Jadi walaupun dia belum belum jadi nasabah existing mereka, bisa saja tetap mengakses dana KUR tadi tanpa harus ada dikenakan syarat itu. Hanya mereka harus ikut pelatihan ya 1 atau 2 bulan untuk bisa untuk dapat mengakses. Tujuannya dari perbankan untuk memastikan memang bisnis usahanya ini akan sustain, bukan hit and run dan berkepanjangan, dan juga pelatihannya langsung diawasi dan dilatih sendiri oleh pihak perbankan bekerjasama dengan LLP tadi, Bu. Seperti itu. Nah, kalau pinjamannya sudah maksimum 500 juta, berarti kan mulai starting 500 juta ke atas, nah disitulah LBDB hadir, Bu. LBDB hadir untuk membiayai. Tapi dan biasanya harus koperasi, dan dia harus bentuk koperasi, ada ya. bentuk koperasi. Yang agak kurang populer gitu di masyarakat Indonesia. Benar. Koperasi, ya. Ya, saya cuman berpikir gini, Pak. Kan sekian puluh juta orang kehilangan pendapatan dan mata pencaharian selama pandemi. Terus ini banyak sekali syarat-syarat yang harus diikuti untuk dapat LPDP ataupun dapat KUR. Apalagi kalau yang Smesco itu harus datang sendiri ke Smesco. Informasinya ada di mana. Sementara mereka ini sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Ini sebenarnya ekonominya real, Pak. Karena pengalaman yang buruk dulu itu dianggap nggak real, nggak, ini orang yang benar-benar real tapi nggak pernah dapat bantuan gitu. Dia kerja dari pagi sampai malam dan bagus gitu. Di mana bisa dijemput bola, dia dibimbing secara teknis, kan nggak bisa bikin proposal bisnis juga, Pak. Ya, nggak bisa bikin proposal bisnis, nggak bisa bikin financial forecast, nggak bisa bikin macam-macam. Jadi dia harus dibimbing. Ada itu. Ada, Ibu, jadi dan itu sudah berjalan lama, cuma mungkin tidak terlalu terlihat dan tidak terlalu kesannya dibutuhkan sebelum kondisi pandemik. Jadi selama ini dari Kementerian Koperasi di bawah Deputi Kelembagaan itu punya penyuluhan, Ibu. Penyuluhan itu membawahi belasan ribu seluruh Indonesia tenaga penyuluhan PPKL, Bu. Oh, penyuluhnya ada. Ada. Itu di tingkat desa atau di tingkat kecamatan, Pak? Itu sampai tingkat desa maupun kecamatan, Ibu. Oh, jadi mereka tersebar. Kita cari aja ya, gitu ya. Nah, penyuluhnya UMKM, begitu ya, Pak ya? Ya, dan kan gini sebetulnya, Bu, kalau bicara Kementerian Koperasi itu kan tingkat nasional. Kemudian kita punya kepanjangan tangan itu Dinas Koperasi yang level atau skala provinsi, Dinas Koperasi provinsi di bawah Gubernur. Nanti di bawahnya lagi ada Dinas Koperasi
yang setingkat kabupaten kota, misalnya gitu, itu di bawah bupati, wali kota segala macam. Nah, di bawah itu lagi ada tenaga PPKL itu Bu, yang menjadi kepentingan langsung dari kementerian, yang mereka memang tugasnya untuk melakukan bimbingan, penyuluhan, dan termasuk untuk program-program baik dari lembaga pengelola dana bergulir seperti kami maupun rekan kolega kami yang dari LLP. Nah, mereka itu sudah memegang ibaratnya product knowledge-nya, Bu. Jadi Oh, mereka gitu. yang mengajari cara menyiapkan Dia proposal, saya di desa mendapatkan. itu Di desa itu dia kerja sendiri atau di bawah desa atau kita bagaimana mendapatkannya itu di desa itu? Oh, mereka itu bisa didapatkan informasinya di Kementerian Koperasi sendiri bisa ditanyakan, bisa juga kepada dinas koperasi setempat, Bu. Nama-namanya di mana kita Ya, bisa hubungi nama-namanya, mereka itu ada nomor ya? teleponnya, Ya. alamat emailnya, WhatsApp-nya mereka ada. sudah lengkap. Oh, baik. Oke. Baik Pak Krisdianto, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti saya datang ya Pak ya untuk ke Bapak. Nita, udah kamu luar biasa ya dalam 3 bulan bisa seperti itu kalian berdua. Ada pesan nggak untuk teman-teman milenial? Oke, bagi para milenial dan teman-teman saya, bagi yang sudah jobless ataupun bisnisnya tidak jalan gitu, jangan pantang menyerah karena kita tidak pernah tahu akan terjadi apa. Tapi kita harus dari diri kita yakin, kita usaha gitu. Kayak jangan pernah berpikiran bahwa kita tuh tidak bisa, semua tuh pasti bisa. Jangan semua itu dengan kepikiran kamu, kawetan kamu menghantui diri kalian gitu. Jadi benar-benar kayak usaha, berdoa. Dan ingat kita tetap saling membantu juga pada sesama. Kita juga di sini bisnis ini kita membantu karyawan kita untuk baik kita dan kita juga punya reseller juga. Tante tadi aku lupa jelasin. Reseller. Aku juga di reseller di Makassar juga gitu saling membantu dan collab dengan Gak Usah Diet Food Blogger kita saling membantu untuk mengembangkan bisnis kita masing-masing. Dan untuk kalian semuanya tetap berusaha, jangan pantang menyerah dan tetap berdoa. Semoga COVID ini berhasil.